karena kemampuan finansial kami yang terbatas, akhirnya kami berinisiatif untuk membuka pertanian di kos-kosan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Rifai, saya owner dari Naturindo Supply, bergerak di bidang urban farming. Produk utama kami adalah microgreens dengan brand Microgreens Jogja, seperti itu. Jadi microgreens ini adalah sayuran kerdil yang dipanen sebelum masanya. Banyak digunakan sebagai garnish atau tambahan pangan yang berfungsi untuk mempercantik tampilan makanan. Selain itu juga punya nutrisi yang cukup lebih baik daripada sayuran dewasa. Karena kemampuan finansial kami yang terbatas, akhirnya kami berinisiatif untuk membuka pertanian di kos-kosan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, pertanian kami ada di dalam kos ukuran 3x4. Jadi sebenarnya microgreens ini nggak terlalu banyak membutuhkan lahan, jadi di tempat teman-teman sendiri juga bisa, even di kos-kosan atau di rumah. Tanaman microgreens ini pada dasarnya hampir semua jenis sayuran bisa dijadikan microgreens. Jadi prinsipnya adalah memanen sayuran sebelum masanya. Jadi masih berupa sayuran yang kecil-kecil. Kemudian memang terdengar mudah dikatakan, tapi pada dasarnya agak tricky juga, karena beberapa hal termasuk pengaturan suhu dan airflow-nya di dalam satu ruangan itu yang membuat tanaman ini memiliki tantangan tersendiri untuk dikembangkan, terutama di dalam ruangan nih. Karena beberapa petani kita itu masih berorientasi pada lahan terbuka yang luas untuk menanam satu komoditas. Jadi kami juga membawa misi untuk mengedukasi teman-teman bagaimana pertanian itu bisa dilakukan di dalam ruangan dengan space yang terbatas. Jadi microgreens ini sebenarnya bisa ditanam bahkan tanpa media tanam. Jadi berupa benih yang disebar di satu tray tanam, lalu dia akan tumbuh dengan sendirinya dan dapat dipanen sebelum usia dewasanya. Tapi di tempat kami menggunakan beberapa media seperti tisu, kokopit, dan media tanam yang umum ditemukan di pasaran seperti kompos yang sudah lengkap seperti itu. Jadi nggak ada batasan untuk media tanamnya itu sendiri. Prinsip di menanam microgreens ini mengutamakan efisiensi tempat, maka perlu digunakan rak untuk space tumbuhnya. Jadi kami tanam secara vertikal di rak-rak mulai dari 4 susun sampai 5 susun. Di rak tersebut juga kami lengkapi dengan kipas dan pencahayaan yang cukup sehingga efektif untuk menumbuhkan microgreens. Jadi penggunaan alat bantu tambahan seperti kipas dan lampu ini, yang pertama kipas untuk mengatur airflow dari satu ruangan, karena kita tahu di dalam satu ruangan ini jika ventilasinya tidak cukup baik untuk menanam microgreens maka akan bisa menimbulkan jamur. Jadi kita menggunakan kipas untuk mengatur sirkulasi udara agar tidak terlalu berjamur seperti itu dan menjaga kelembapan di satu ruangan tersebut. Kemudian lampu yang kami gunakan ini LED biasanya, tapi sebenarnya akan lebih efektif dan efisien untuk menggunakan lampu pertumbuhan. Cuma di situ agak mahal, jadi kami menggunakan lampu LED biasa dan hasilnya cukup optimal. Kami nyalakan sesuai dengan masa pertumbuhan microgreens itu sendiri. Kalau untuk sekarang, pasar yang ada untuk microgreens ini cukup terbuka lebar bagi siapa saja yang pengen nanam microgreens dan menjualnya, karena tidak banyak orang yang tahu. Yang pertama itu, yang kedua banyak terdapat di produk makanan yang bisa dibilang viral dan kekinian, terutama di restoran-restoran yang
memiliki menu makanan otentik atau menu makanan yang bisa dibilang high class seperti itu. Jadi mereka sangat membutuhkan microgreens untuk garnish dan tambahan nutrisi pada makanan mereka. Nah, nanti juga saya harapkan sih dengan teman-teman tahu microgreens ini, teman-teman bisa mencoba dan membuat masakan dengan microgreens sehingga nanti microgreens akan dikenal secara umum dan menjadi komoditas yang layak untuk masyarakat. Hai Sobat Tani Link, buat kalian para petani jahe, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Caranya gampang banget, install aplikasi Tani Link dan posting produkmu di AgriPlaza. Yuk, download aplikasi Tani Link di Google Play. Oke, untuk gambaran peluangnya ya, peluang berbisnis terutama teman-teman yang pengen berbisnis urban farming, yang pengen berkebun tapi nggak punya lahan luas, teman-teman bisa mencari pasar ke restoran-restoran yang bagus. Jadi kalau saya rasa ya, karena pertumbuhan pariwisata di Indonesia cukup bagus, yang diimbangi dengan berkembangnya juga beberapa restoran yang memang jadi tujuan wisata. Di situ potensi pasarnya terus berkembang sampai sekarang ini. Bahkan nggak cuma di kota-kota besar di Indonesia, di daerah-daerah yang agak pelosok pun juga sudah terdapat beberapa restoran yang kami rasa cukup bagus dan mereka membutuhkan microgreens, sehingga produk microgreens ini memiliki banyak penggemar sebenarnya, tapi kadang orang masih belum tahu apa namanya atau diperuntukkan untuk apa dan di mana cara mencarinya itu masih belum terlalu tahu. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran dengan rasa microgreens atau pengen nyoba di sekalian, itu bisa pesan di microgreens.jogja di Instagram ada, atau bisa langsung berkunjung ke lokasi produksi kami di Google Map itu dengan kata kunci microgreens Jogja by Naturindo Supply. Oke, saya Rian Rifai dari Naturindo Supply. Prinsipnya jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Jika gagal, jangan takut untuk berdiri dan mencoba lagi sampai sukses. Terima kasih sudah menonton. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.